Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat fitur terakhir dari CRUD-nya, yaitu untuk delete datanya. Jadi, di sini pada saat saya klik delete datanya, contoh yang kuliner edit ini, saya klik tombol delete-nya, dan dia akan muncul pop-up, di mana pop-up-nya itu akan muncul dialog apakah kita yakin untuk mendelete datanya atau tidak. Nah, kalau kita yakin nanti ada pilihan ya untuk kita berhasil menghapusnya, dan tidak kalau kita ingin batalkan atau close dialognya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja eksekusinya. Pertama, mungkin seperti biasa jalankan tempelan devnya untuk menjalankan aplikasi kita. Selanjutnya di sini kita coba atur untuk templatingnya dulu atau tampilan dari dialognya. Di sini kita bisa minimize, dan ini juga kita minimize dulu. Kemudian kita buat satu dialog. Kita buat lagi dialog komponen. Kita panggil dialog komponen yang sudah kita buat, di mana dia akan menjalankan vModel dengan nama dialog delete contohnya. Kemudian di sini kita masukkan title-nya apa. Kita masukkan template untuk title-nya, yaitu sebut saja namanya delete data atau delete kategori. Dan untuk template kontennya kita masukkan juga template untuk konten. Nah, untuk template kontennya ini kita akan buat sebuah teks. Kita buat teksnya div kelas, kita buat elemen div-nya supaya bisa membaca teks H6, kemudian teks error untuk warna merah, dan paddingnya kita masukkan paddingnya yaitu 3 nilainya. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk konfirmasinya yakin ingin hapus. Dan nanti di sini kita masukkan nama dari kategorinya. Nah, ini kita dalam kurung dulu nama kategori. Selanjutnya kita buat buttonnya. Di buttonnya di sini saya pisah dari 2 kolom menggunakan vrow. Kita buat baris vrow, kemudian buat 2 kolom vcol. Nah, untuk kolom pertama sini untuk kolom vButton, yaitu untuk vButton delete datanya kalau berhasil atau setuju untuk delete datanya, kita buat saja nah buttonnya ya dengan color yaitu warna primary, kemudian dia block supaya sesuai dengan kolomnya untuk kelebarannya, dan kliknya add klik. Nanti kita buat isiannya, kita buat saja di sini namanya nanti, atau nanti kita hapus dulu, kita buat yang tidak. Kalau kita batal berarti di sini kita buat lagi 1 kolom untuk kolom yang kedua, yaitu colornya error warna merah block, kemudian di sini tidak atau batal. Nah, di sini untuk batalnya kita buat vdialognya jadi tertutup lagi yang vdialog delete-nya ini. Berarti di sini add klik, kita buat dialog delete-nya jadi false lagi atau tertutup lagi. Nah, selanjutnya kita aktifkan tombolnya yang ada di tabel, tombol delete-nya, berarti yang ini. Kita buat add klik, kita sebut saja namanya delete data, dan terima parameter item objeknya. Nah, selanjutnya di dalam
storage-nya. Yang kategori storage kita akan buat aksi dan juga state, yaitu state-nya namanya dialog delete dan aksinya namanya delete data. Kita coba di kategori store. Di kategori store kita buat dulu untuk dialognya, yaitu namanya tadi dialog delete dengan ref-nya false, dan kita return di bawah, dan kita buat fungsinya atau aksinya const dengan nama delete data sama dengan panah. Nah, untuk delete datanya ini kita ambil dari data objeknya, dari parameter itemnya. Dan di sini karena kita gunakan berulang-ulang ya data kayak ID, name dan juga deskripsi. Yang berbeda mungkin dari edit datanya ini cuman bagian yang ininya saja. Kategori ID, kategori name dan juga kategori deskripsi. Yang nanti kita gunakan juga di sini. Nah, daripada kita tulis dua kali, kita akan buat fungsi const dengan nama get ID data sama dengan kita kasih parameternya, sebut saja namanya item. Nah, di kategori datanya ini kita copy get datanya yang ada di sini. Nah, ini kita hapus. Dan di sini kita tinggal panggil get ID datanya berdasarkan parameter item. Nah, begitu pun juga di delete-nya, yaitu kita ambil get ID data berdasarkan item, dan dialog yang dia tampilkan yaitu dialog delete. Kita ganti value-nya jadi true. Kemudian kita return juga delete data ke sini. Dan kita coba testing dulu apakah dialognya tampil atau tidak. Masuk ke web browser, dari load, delete. Oke, belum tampil. Kita inspect, cek errornya, cancel. Oh, errornya itu karena kita belum daftarkan di dalam kategori view-nya, yaitu aksi dan juga state-nya. Kita masuk dulu ke codingan, masuk lagi kategori view. Di sini kita panggil di state-nya yaitu dialog delete, dan untuk aksinya delete data. Kayak gini. Oke, dan di sini delete datanya harusnya di sini kita tipe ya penulisannya di dalam head click-nya, harusnya D-nya huruf kecil supaya sesuai dengan aksi yang kita buat di dalam kategori store-nya. Kita coba lagi di web browser, reload. Kita coba yang ini. Nah, tampil delete kategori, yakinin hapus nama kategorinya apa, kemudian tombolnya dan tidak. Kalau tidak, dia akan keluar dari dialognya, tapi kalau dia nanti itu akan menghapus datanya. Oke, kita masuk lagi ke codingan untuk melakukan hapus datanya. Nah, di sini kita ambil dulu nilai dari nama kategorinya. Di sini kita ambil dari kategori titik name, nama dari kategorinya, dan tinggal buat fungsi untuk tombol iya-nya ini di dalam dialog delete-nya. Kita buat klik sama dengan kita sebut saja namanya destroy data. Destroy data, dan kita kasih parameter yaitu item. Kita cukup ambil ID-nya saja dari itemnya. Bukan ID itemnya tapi kategori ID. Seperti ini. Nah, selanjutnya masuk lagi ke dalam storage. Kita buat fungsi namanya destroy data. Storage, buat fungsi lagi const destroy data,
sama dengan item ID, kita sebut saja nama parameternya item ID. Dan di sini kita jalankan fungsi destroy-nya dari firebase-nya atau ke database-nya langsung kita hapus. Kita lakukan dulu import di Firestore-nya, yaitu delete data. Delete docs. Kita delete dokumennya. Nah, setelah itu jalankan fungsi delete dokumennya di destroy datanya. Destroy data, wait. Kemudian di sini karena dia sinkronus, berarti kita asing await. Dan delete dokumen, jalankan fungsi delete dokumen dari storage-nya. Nah, kemudian dokumen referensinya itu dari variabel yang sudah kita buat, yaitu kategori collection. Kita masukkan ke sini. Dan harusnya sini kita buat juga DOC. Dokumen, kategori collection, kemudian koma. Kita masukkan, kita hapus berdasarkan parameter item ID yang kita dapatkan. Nah, setelah dia melakukan delete datanya, kita coba tampilkan saja sebuah alarm, yaitu delete berhasil. Kemudian kita clear inputnya, kita jalankan fungsi clear input untuk membuat inputannya jadi kosong lagi atau sesuai dengan defaultnya. Dan kita jalankan lead kategori untuk merender ulang yang termounted, yaitu fungsi lead kategorinya. Dan terakhir di tengah-tengahnya ini kita dialog delete-nya kita buat lagi jadi false. Save. Nah, sebelum kita testing di sini kita return dulu destroy data dan kita daftarkan di kategori view-nya, di aksinya di sini. Kemudian di sini kita tambahkan koma destroy data. Kemudian kita coba testing UI browser. Reload. Kita coba hapus yang kuliner edit. Hapus. Ya. Oke. Nah, datanya berhasil terhapus. Kita coba hapus juga yang tes tambah. Hapus. Ya. Oke. Nah, datanya juga berhasil terhapus. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk fitur CRUD kita yang terakhir, yaitu delete data. Di video selanjutnya kita akan coba pengenalan tentang Firebase autentifikasi, yaitu untuk fitur login, logout, dan juga registernya dari Firebase. Jadi like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, bye.